Dipecat dengan tidak hormat, Ibtu Rudiana diduga menyimpan informasi penting dalam kasus kematian Vina Eki. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu dampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Bagaimana bisa terjadi ketika anaknya meninggal 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira, naik jabatan, juga harus diusut. Pak Rudiana itu sampai dengan tadi dicari komunikasi, dia sudah terdiam kayak orang bengong, Pak. Dia udah bingung. Sempat ketemu Bang Rasman? Enggak, kita sudah punya tim komunikasi. Oke. Beliau itu ketakutan komunikasi. Dengan saudara Yosi juga dia sudah sulit berkomunikasi. Menjadi kuasa hukum dari 5 tersangka dalam kasus kematian Vina Eki, Yogi Nainggolan memberikan kabar mengejutkan. Menurut Yogi Nainggolan, proses awal penanganan kasus kematian pasangan Vina Eki banyak dipenuhi dengan unsur tak wajar. Tindakan tidak wajar yang dilakukan para oknum polisi terhadap terduga, menurut Yogi Nainggolan, terjadi di dalam ruangan khusus unit tempat ayah Eki bertugas. Ketika klien kami ditangkap oleh orang tua almarhum Eki, dia bertugas di Sat Cirebon. Itu tidak dibawa ke reskrim tapi ke kantor dia, ungkap Yogi. Lebih lanjut, Yogi menjelaskan para kliennya sempat mengalami sejumlah tindakan tidak wajar untuk mengaku sebagai pelaku kematian Vina Eki. Mengaku tidak kuat menerima tekanan, sejumlah tersangka yang diduga terlibat kasus kematian Vina Eki akhirnya bersedia menuruti perintah. Karena mereka tidak tahan yang dilakukan oleh kepolisian Resor Cirebon Kota, akhirnya mereka pasrah, imbuh Yogi. Kabar adanya keterlibatan jaringan terlarang dalam kasus kematian Vina Eki juga sempat disampaikan seorang warganet bernama Widya. Dalam unggahan video yang kini tengah menjadi sorotan, Widya menganggap kasus kematian pasangan Vina Eki memiliki hubungan dengan aktivitas jaringan terlarang. Tidak ingin operasi kotornya di wilayah Cirebon mengalami kendala, jaringan terlarang tersebut diduga berusaha mengancam Rudiana melalui Eki. Menurut Widya, jaringan tersebut yang sedang diburu oleh satuan tempat Rudiana itu bertugas memiliki hubungan dengan oknum polisi yang lain. Karena itu, melalui unggahan video yang menjadi sorotan tersebut, Widya mendesak agar oknum polisi yang dijuluki sebagai si gendut untuk berani bersuara. Mudah-mudahan si gendut, seorang oknum polisi itu bisa membuka suara. Jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana, ungkap Widya dalam unggahan video. Lebih lanjut, Widya berharap agar oknum polisi yang dijuluki si gendut itu tidak melindungi saudaranya. Selain menuntut kejujuran dari oknum polisi yang dijuluki dengan sebutan si gendut, Widya juga mendesak agar Kapolri lebih tegas dan serius sebagaimana perintah Presiden. Lamanya proses penanganan hukum yang tidak kunjung tuntas menurut Widya merupakan salah satu pola kejahatan yang ditunggangi dengan kejahatan yang lain. Inilah ciri-ciri kasus yang ditunggangi untuk menyelamatkan penjabat agar keterkecoh, ungkap Widya. Di tengah kerumitan kasus kematian Vina Eki yang menyita perhatian, Polres Cirebon Kota diketahui menerima kunjungan dari penjabat Propam Polri serta Polda Jawa Barat. Kedatangan tersebut ditenggarai berkaitan dengan adanya proses pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki.